Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa pemirsa, jumpa kembali dengan saya Sandrina Malakiano dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Pembahasan yang diangkat kali ini adalah mengenai surat Ad-Duha. Surat ini merupakan jawaban atas tudingan kaum kafir bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan Allah. Dengan bukti Allah tidak menurunkan ayat Al-Quran dalam tenggang waktu yang cukup lama. Tudingan ini sempat membuat Nabi resah dan gelisah. Lalu Allah berjanji akan memberikan anugerah yang berlimpah kepada Nabi Muhammad. Pemirsa, anugerah apa saja yang akan diberikan Allah kepada Nabi Muhammad? Kita simak saja dalam uraian Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Wa ba'd. Kali ini kita akan bahas surah Wad-Duha wal-laili idza saja. Surah Wad-Duha. Surah ini dinilai oleh ulama sebagai surah atau wahyu yang ke-11 yang diterima oleh Nabi. Allah di sini bersumpah dengan Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita semua tahu wahyu pertama 5 ayat Iqra. Wahyu kedua oleh ulama Nun wal qalami wa ma yasturun. Wahyu ketiga Al-Muzammil. Wahyu keempat Al-Muddathir. Wahyu kelima At-Takwir. Wahyu keenam Sabbihisma. Wahyu ketujuh Alam Nashrah. Wahyu kedelapan Al-Asr. Wahyu kesembilan Wal Fajri. Setelah turun Wal Fajri atau beberapa ayat dari surah Wal Fajri, Jibril tidak datang-datang. Nabi Muhammad gelisah. Apa yang terjadi? Selama ini beliau sudah merasakan nikmatnya mendapat wahyu. Nikmatnya berdialog dengan Allah. Tiba-tiba tidak datang. Ada yang mendengar dari kaum musyrikin, Muhammad gelisah, sudah tidak datang wahyu kepada dia. Lantas mereka berkata, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Bahkan boleh jadi Nabi Muhammad merasa ada sesuatu nih. Sehingga ulama-ulama beda pendapat. Berapa lama waktu antara turunnya akhir wahyu yang ke-10, yaitu surat Wal-Fajr, dengan surat Wad-Duha ini. Ada yang berkata 2 hari, ada yang berkata 4 hari, ada yang berkata seminggu, ada yang berkata 15 hari, paling lama riwayat menyatakan 40 hari Nabi gelisah. Itu yang paling lama. Oke. Karena kegelisahan ini dan itu saya ingin beri gambaran lagi. Itu mendapat wahyu Tuhan, berdialog dengan Tuhan, nikmat sekali. Itu sebabnya kata ulama, Nabi Musa waktu ditanya, matil kabiyamini kaya Musa. Musa, apa itu yang di tangan kananmu? Mestinya kan dia jawab singkat, ini tongkat saya. Jawabannya Nabi Musa kok panjang? Ya, karena dia merasa nikmat berdialog. Matil kabiyamini kamu ya Musa. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini tongkatku. Ya toh? Saya bertelekan dengan tongkat ini. Saya gunakan dia untuk mengusik dan mengembala kambingku. Masih ada lagi kebutuhan-kebutuhan saya yang lain. Kok panjang-panjang kau wahai Musa? Nikmat berdialog dengan Allah. Kita pun bisa merasakan nikmat itu. Nah, tentu saja dengan tingkat yang berbeda dengan Rasulullah. Wajar Rasulullah gelisah. Wajar. Nah, turunlah ayat ini membantah. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mari kita lihat. Wad-duha. Ad-duha itu matahari ketika naik sepenggalahan. Cahayanya enak, bercampur antara kesejukan dan kehangatan yang tidak terlalu panas, itu gambaran dari wahyu. Wal-laili idza saja. Kita pernah terangkan waktu di suratul Lail, al-lail itu bisa bertingkat-tingkat ya. Kapan paling
kelam malam itu. Kapan kegelapan malam itu paling pekat? Di tengah malam. Saja itu artinya hening, sayu, diam. Ainun saja, mata yang sayu, yang kayak ngantuk begitu. Ya toh? Nah. Dan demi malam ketika dia kelam. Gambaran dari tidak hadirnya wahyu adalah malam. Tapi bukan awal malam, masih ada cahaya. Malam, baru Tuhan bersumpah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu, pemelihara dan pembimbingmu, meninggalkanmu dan tidak juga membenci. Nah, kita lihat. Seakan-akan Allah akan berkata begini, hai Nabi Muhammad, kamu kan lihat pagi datang. Apakah kalau pagi datang itu, malam tidak akan datang lagi? Malam datang. Kalau malam datang, apa menurut pengalamanmu pagi tidak datang lagi? Masih datang juga. Nah, kalau begitu, kalau pernah ada duha, cahaya wahyu datang kepadamu, dan dalam beberapa hari yang lalu tidak datang wahyu itu sehingga engkau merasakan bagaikan adanya kegelapan, mestinya kamu tidak perlu ragu, kamu tidak perlu takut. Karena apa? Kan besok masih akan datang lagi. Itu seakan-akan Allah menghibur nabinya seperti itu. Oke. Kita lihat lagi. Siang itu orang bekerja atau tidak? Letih. Malam istirahat. Seakan-akan Allah akan berfirman begini, hei, kedatangan wahyu itu merupakan tugas-tugas bagi kamu. Berat kamu terima. Sehingga kamu perlu beristirahat. Seperti halnya orang beristirahat di waktu malam. Nah, kalau begitu ketidakdatangan wahyu ini kepadamu bukan karena Allah membenci kamu. Bukan karena Allah meninggalkan kamu. Tapi Allah ingin kamu beristirahat. Ya toh? Jelas itu hubungan wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka. Wadda'a artinya meninggalkan. Kita biasa juga kalau dalam bahasa Arab itu al-wada. Al-wada itu artinya selamat tinggal. Ya toh? Sebenarnya itu doa. Terambil dari kata ad-da'ah. Ad-da'ah itu lemah lembut. Seakan-akan orang yang berkata al-wada, saya berdoa supaya kamu terus mendapat kelemah lembutan dalam perjalanan kamu. Jadi Allah juga berkata, ma wadda'aka, tidak meninggalkan kamu. Karena wada diucapkan untuk seseorang yang meninggalkan. Ada hal yang menarik. Qala itu apa artinya? Qala itu artinya membenci yang luar biasa. Coba diperhatikan, wadda'aka, tidak meninggalkanmu. Qala sangat membenci. Ada tidak dalam kata qala ini kata yang menunjuk mitra bicara? Kalau ada yang menunjuk, dia akan berkata qalaka. Ya kan? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, ya kan? Tapi dia tidak katakan wa ma qalaka. Ada ulama berkata itu sengaja ditiadakan supaya bersajak ini. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, terus terang sebagian ulama berkata bukan karena itu saja. Allah ingin menggambarkan begini. Tuhan tidak meninggalkanmu. Ada enggak orang yang ditinggalkan Tuhan? Ada orang yang ditinggalkan Tuhan. Biarkan dia jalan sendiri. Saya tidak beri dia bimbingan karena dia tidak mau. Nah, kita bertanya, ada enggak yang sangat dibenci oleh Tuhan? Dikatakan tidak ada. Tuhan itu maha kasih. Walaupun kepada yang durhaka, boleh jadi Tuhan benci, tapi tidak qala, tidak sangat benci.
Jadi ayat ini ingin menyatakan Tuhan tidak meninggalkanmu dan Tuhan sama sekali tidak satu saat pun membenci dengan kebencian yang luar biasa. Itu sebabnya ada ulama berkata, pada akhirnya semua akan dapat rahmat Tuhan. Kalau di dunia ini semua dapat rahmat Tuhan. Seandainya Tuhan benci luar biasa, itu orang kafir tidak dikasih. Orang yang durhaka pada Tuhan tidak membenci sama sekali. Nah, ini pelajaran buat kita juga. Janganlah membenci luar biasa. Kalau ada kekasih, jangan cinta luar biasa. Kalau ada lawan, jangan musuhi dia, benci dia yang luar biasa. Baik, mari kita diskusikan ayat kita ini. Siapa yang ingin bertanya, saya persilahkan. Anda silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya ingin bertanya, di salah satu ayat dalam surah Wadduha, di situ Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kesan secara sepintas yang saya tangkap di situ bahwa Tuhan memberikan porsi lebih terhadap kehidupan dunia. Setidaknya secara kontradiktif bertentangan dengan ayat yang lain, wala tansa nasibaka minad dunya. Pertanyaan saya Ustaz, seperti apa dan bagaimana kita memahami ayat walal akhiratu khairul laka minal ula? Terima kasih. Baik. Walal akhir kita belum jelaskan sebenarnya. Oke deh, kita jelaskan sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Beda-beda pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan al-akhirah. Biasanya Al-Quran kalau menggunakan kata yaum di depannya atau ad-dar di depannya, maka yang dimaksudnya itu kehidupan setelah kematian. Tetapi kalau al-akhirah tanpa kata ini, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, masa depan, bisa di dunia, bisa juga masa depan di akhirat. Nah, karena itu walal akhiratu khairul laka minal ula bisa berarti apa yang akan datang, yang di belakang datang, itu lebih baik dari yang sekarang dan yang lalu. Wahyu-wahyu yang akan kamu terima di masa datang, itu lebih baik daripada yang sudah lalu. Karena di masa datang ini makin menyempurnakan ajaran agama. Itu satu. Bisa juga dampak serta keberhasilan yang akan kamu dapatkan di hari depan itu lebih baik daripada perjuangan-perjuangan dan keadaan yang kamu alami sekarang. Ya kan? Masa depan kamu bakal menang. Sekarang kamu belum menang. Yang ketiga, memang maksudnya akhirat itu lebih baik dari dunia. Siapa sih yang berkata akhirat lebih... Akhirat itu lebih bagus dari dunia. Di dunia ini orang sedih, di dunia ini orang berjuang, di dunia ini ada ketidakadilan. Di akhirat itu lebih baik. Ya. Jadi saya kira jangan beranggap, jangan mempersamakan dunia dan akhirat. Persoalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, kita harus memperolehnya dengan usaha di dunia. Jangan dipisahkan. Jelas ya? Jangan berkata, saya akan bekerja untuk dunia, seakan-akan hidup terus. Saya akan bekerja untuk akhirat, seakan-akan mati besok. Itu enggak benar itu. Bekerjalah untuk dunia, sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Itu ayat itu apa? Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Carilah melalui apa yang engkau peroleh dianugerahkan Allah di dunia ini kebahagiaan di akhirat. Jadi dia itu satu mata uang dengan dua sisi, jangan pisahkan. Jelasnya? Baik, yang masih ada yang lain? Pak Quraisy yang kami cintai, mengenai pembacaan imalah yang dibaca wadduhai walaili idza saja, itu riwayatnya itu seperti yang tersebut dalam qiraat sabah, itu asalnya dari mana? Terima kasih Pak. Baik, qiraat itu adalah tata cara membaca Al-Quran yang kita terima atau yang dinisbahkan kepada salah seorang imam bacaan. Qiraat ini bermacam-macam. Nah, ada yang ulama namakan qiraat 7. Qiraat 7 itu
baru menjadi qiraat 7 atau salah satu dari qiraat 7 itu apabila memenuhi syarat. Yang pertama, sampai sanadnya kepada Rasulullah. Yang kedua, bacaan itu sesuai dengan tulisan di dalam mushaf. Yang ketiga, bahwa bacaan itu memang bacaan yang sejalan dengan kaedah-kaedah kebahasaan. Nah, yang ingin saya garis bawahi dari pertanyaan Bapak adalah bahwa semua qiraat 7 itu pernah dibaca oleh Rasulullah. 23 tahun Al-Quran. Sekali boleh jadi Rasulullah baca wadduha, ya kan? Di kali lain beliau baca wadduha. Wadduha ini ada riwayatnya sampai pada seorang imam dibacanya lah wadduha. Yang lain pendengar dibacanya wadduha. Jadi qiraat sab'ah itu dia mempunyai sanad bahkan yang mutawatir. Terlalu banyak yang meriwayatkannya. Sehingga bacaan yang manapun yang kita terima dari salah seorang imam bacaan itu, selama dia dalam kategori salah satu dari 7, maka itu bisa dibaca di dalam sholat. Kalau di luar itu boleh jadi hanya membantu untuk memberikan penafsiran ayat. Saya kira itu.